semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Meskipun kami secara online, berkatilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah kebaktian kami hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia.
berjumpa kembali minggu ini dalam ibadah remaja. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami menyiapkan hati kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua anak-anak Tuhan, para remaja Tuhan yang mendengarkan di dalam rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, boleh menyimpan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah ketaatan di dalam membaca firman Tuhan. Jadi satu minggu ini kita semua belajar tentang ketaatan. Ya, minggu semalam ketaatan di dalam berdoa, dan minggu ini adalah ketaatan di dalam membaca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tentu pernah mendengar peribahasa yang mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Satu peribahasa yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita malas belajar, ketika kita malas berpikir, ketika kita malas membaca, itu akan membuat kualitas hidup kita menjadi rendah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menurut data UNESCO tahun 2013, minat baca orang Indonesia itu adalah 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 yang mempunyai minat membaca. Artinya lagi, minat baca orang Indonesia itu masih tergolong sangat rendah. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari kurangnya ketersediaan buku dan tenaga pengajar sampai malas membaca. Nah, masyarakat Indonesia itu lebih menyukai menonton televisi, mendengar radio, atau bergelut di dunia maya, internet dan sebagainya dibandingkan membaca buku. Atau lebih senang bergelut di dalam dengan SMS, Facebook, Twitter, dan sejenisnya. Nah, ini merupakan salah satu faktor mudahnya berita hoax menyebar. Karena tidak suka membaca, jadi begitu mendengar, melihat kabar datang masuk, ya, tidak membaca secara keseluruhan, langsung mengirimkannya kepada orang lain. Jadi tidak membaca berita itu sampai tuntas, dia langsung meneruskan atau dia langsung terprovokasi tanpa memahami duduk perkaranya. Nah, saya ingat waktu wabah pandemi COVID-19, ya, dikatakan di Lubuk Pakam, di dalam satu berita, ya, di Lubuk Pakam sudah ada yang terkena di kota itu, gitu ya. Nah, orang langsung dengan cepat menyebarkannya. Tetapi ternyata setelah saya baca sampai tuntas, itu bukanlah kejadian yang sebenarnya, ya. Itu hanyalah uji coba bagaimana mengatasi kalau terjadi pandemi itu, kalau ada orang yang terkena itu hanyalah simulasi, ya. Tetapi karena orang hanya membaca judul besarnya, ya, tanpa mau membaca secara keseluruhan, langsung menyebarkannya, sehingga orang mulai bertanya, siapa yang kena, siapa yang kena, siapa yang kena, mulai heboh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi sangat miris sekali kalau kita melihat data
merasakan perjuangan hidup para tokoh besar. Nah, saudara-saudari, gejala malas membaca ini juga sering dialami oleh orang Kristen. Ada banyak orang Kristen yang malas membaca Alkitab. Ada banyak alasan kenapa orang Kristen malas membaca Alkitab. Tidak punya waktu, membosankan, tidak ada manfaatnya, tidak mengerti, ceritanya tidak menarik. Bahkan ada yang menganggap bahwa isi Alkitab itu hanyalah kumpulan dongeng atau kumpulan sejarah atau cerita masa lalu yang tidak cocok lagi diterapkan di zaman modern ini. Nah, saudara, apa akibatnya? Apa yang terjadi? Nah, banyak orang Kristen yang kemudian tidak mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Tidak mengerti apa yang boleh dibuat, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tidak mengerti apa itu dosa, apa itu kebenaran. Tidak mengerti mana ajaran yang benar atau mana ajaran yang mirip-mirip kebenaran. Pada akhirnya hidupnya tidak jauh beda dengan penganut agama lain. Tidak ada nilai lebihnya, tidak ada nilai plusnya. Tidak tahu apa yang disukai Tuhan dan apa yang dibenci Tuhan. Bahkan tidak tahu apa tujuan hidupnya, untuk apa dia ada di dalam dunia ini. Tidak tangguh di dalam menghadapi persoalan dan gampang bersungguh-sungguh dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, coba kita pikirkan sejenak. Kalau membaca buku yang ditulis manusia yang pengetahuannya terbatas saja, kita mendapatkan begitu banyak manfaat. Apalagi kalau kita membaca buku yang diilhamkan oleh Allah. Allah yang pengetahuannya tidak terbatas, yang mengetahui masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Allah yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah salah di dalam sejarah. Tentu saja kalau kita membaca Alkitab, itu akan lebih bermanfaat daripada kita membaca buku apapun yang ada di dalam dunia ini, yang ditulis oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat 8 di sana mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apa seorang muda bisa hidup kudus, hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih, bisa menjaga kekudusan hidupnya kalau dia mau membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, surat kabar Washington Times pada tanggal 30 Juli 1996 menuliskan satu riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey dan Dr. David Larson. Mereka mengatakan bahwa hasil riset mereka itu menemukan apabila orang membaca Alkitab secara teratur, itu bukan hanya baik untuk jiwanya, tapi itu juga baik untuk tubuhnya. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan, dan mereka menemukan bahwa dari mereka yang membaca Alkitab secara teratur, maka orang-orang itu tingkat depresinya menjadi lebih rendah. Mereka jarang yang kecanduan obat terlarang, bahkan alkohol. Jarang terjadi perpecahan di dalam pernikahan mereka, dan tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Jadi riset itu menemukan orang yang rutin, yang teratur membaca firman Tuhan, itu sangat bermanfaat bagi jiwanya dan bagi tubuhnya, bagi kesehatan jiwanya, kesehatan rohaninya, dan kesehatan tubuhnya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita melihat
setiap hari. Bagi Raja Daud, Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu menyegarkan jiwanya, memberikan hikmat kepada dia, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia menjalankan kehidupan itu, bagaimana dia menghadapi persoalan. Lalu firman Tuhan itu juga menyukakan hatinya, membuat matanya bercahaya. Hukum-hukum Tuhan itu dalam pandangan Daud bahkan lebih indah dari emas tua sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih, orang menganggap emas itu berharga, indah, apalagi emas tulen. Itu begitu berharga, itu lebih indah dan dicari oleh semua orang. Tetapi Daud mengatakan bahwa Taurat Tuhan, firman Tuhan itu lebih indah, lebih berharga daripada emas itu. Bahkan dia katakan juga firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahkan dia katakan orang-orang yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan itu akan mendapatkan upah yang besar. Itu tadi firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Jadi Daud begitu merasakan manfaat dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwanya, memberikan hikmat, menyukakan hatinya, membuat matanya bercahaya. Lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita berkata, kenapa aku tidak merasakan seperti itu ketika membaca firman Tuhan? Bahkan sebaliknya, ketika membaca firman Tuhan, apalagi itu tentang kitab-kitab yang menjelaskan rincian cara ibadah atau silsilah, itu sangat-sangat membosankan sekali. Membaca Alkitab itu jadi ngantuk. Kenapa aku tidak merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Raja Daud? Nah, saudara-saudara yang terkasih, dan sebuah ilustrasi. Ada seorang wanita yang dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Nah, saudara-saudara, dia mengalami kehidupan pernikahan yang tidak menyenangkan karena dia tidak mencintai pria itu. Dia merasa bahwa kehidupan pernikahannya sangat membebankan dia, membuat dia begitu terbeban, dan dia merasa bahwa kehidupan pernikahannya itu sangat memberatkan dia. Dia melakukan semua tugas-tugas pekerjaan rumahnya dengan tidak bahagia. Terlebih-lebih ketika suaminya membuat daftar pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi suaminya itu membuat daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh istrinya. Dituliskan jam 5 dia harus bangun, kemudian harus mencuci, membersihkan rumah, lalu memasak. Jam 7 harus sarapan sudah selesai, kemudian jam 9 harus belanja. Jadi sepanjang hari itu suaminya membuat daftar-daftar pekerjaan. Dia merasa itu sangat membebankan dia, ya, dan dia harus melakukannya itu, dan dia melakukannya dengan begitu terpaksa sekali. Dia merasa itu beban yang sangat berat sekali. Sampai kemudian suaminya itu meninggal dunia. Dan lalu kemudian wanita ini menikah lagi dengan seorang pria yang dicintainya. Dia merasa kehidupan pernikahannya sangat bahagia. Dia begitu penuh sukacita, melakukan semua tugas-tugas pekerjaan rumahnya dan melayani suaminya dengan penuh sukacita. Tidak ada yang berat. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumahnya tanpa mengeluh. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumahnya dan melayani suaminya dengan sukacita, tanpa ada beban. Sampai suatu hari ketika dia sedang membersihkan meja, dia membongkar laci-laci meja itu, dan dia menemukan daftar pekerjaan yang pernah dibuat oleh suaminya yang pertama. Dia membaca ulang, dan kemudian dia membandingkan dengan kehidupannya sekarang. Dia melihat apa yang dibuat oleh daftar suaminya itu juga yang dikerjakannya sekarang, tidak jauh beda. Dia tetap bangun jam 5 pagi, kemudian dia membersihkan rumah, dia mencuci, dia memasak, menyediakan sarapan, dia juga berbelanja. Dia melakukan semuanya seperti apa yang tertulis di dalam daftar yang pernah dilakukan, yang diberikan oleh suaminya yang pertama. Tetapi sekarang dia mengerjakan semuanya itu tanpa merasa itu sebuah beban. Sama sekali
sehingga semua tugas-tugas yang dilakukan itu menjadi satu beban berat baginya, satu keterpaksaan. Tapi suaminya yang kedua, dia mencintainya dengan sepenuh hati, sehingga semua tugas-tugas yang dia lakukan itu dia lakukan dengan penuh sukacita, tanpa terpaksa, dan bukan merupakan sebuah beban. Rasa cinta membuat itu berbeda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah engkau benar-benar mencintai Dia dengan segenap hatimu? Apakah engkau benar-benar merindukan Dia? Nah, kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, maka membaca firman Tuhan itu tidak akan menjadi satu beban bagi engkau. Maka membaca firman Tuhan itu tidak akan menjadi satu keterpaksaan bagimu. Kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan, engkau pasti akan suka untuk membaca firman Tuhan. Engkau akan suka cita untuk membaca firman-Nya. Nah, saudara-saudara, sama seperti ketika engkau mencintai seseorang, engkau ingin mengenal seseorang itu dengan lebih lagi. Engkau akan cari informasi tentang orang itu, apa kesukaannya, apa yang diinginkan, apa seleranya, gitu ya. Nah, demikian juga kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti engkau akan ingin lebih kenal kepada Tuhan, ingin tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang tidak disukainya, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau ingin tahu, dan engkau hanya bisa tahu itu dengan membaca firman Tuhan. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh ingin kenal Dia, ingin tahu tentang Dia, maka engkau akan sukacita untuk membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ya, membaca firman Tuhan pasti akan menjadi satu keterpaksaan bagi kita, satu beban berat bagi kita. Nah, saudara-saudari, jadi kuncinya adalah seberapa besar cintamu kepada Tuhan. Itu menentukan seberapa suka engkau membaca firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu akan menjadi beban bagimu, ataukah firman Tuhan itu akan menjadi kesukaan bagimu. Nah, setelah mungkin juga engkau berkata, aku sudah baca firman Tuhan, sudah baca Alkitab, tapi aku nggak ngerti dan juga nggak ingat apa yang sudah kubaca. Jadi karena itu, untuk apa lagi aku membaca? Nah, saudara-saudari, saya mau tanya, apakah engkau ingat apa yang kau makan semalam? Apakah engkau ingat apa yang kau makan 2 hari yang lalu? Apakah engkau ingat apa yang kau makan seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu? Pasti engkau tidak ingat semuanya. Tapi apakah itu artinya bahwa engkau akan berhenti makan? Tentu tidak. Walaupun engkau tidak ingat apa yang engkau makan semalam atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, engkau akan terus makan. Karena engkau tahu, walaupun engkau tidak ingat, tapi makanan yang engkau makan itu akan membuat tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, dan engkau bertumbuh. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, walaupun mungkin engkau tidak ingat apa yang engkau baca semalam atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, tapi jangan pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sekali lagi sangat bermanfaat bagi jiwamu, bagi rohmu, dan bagi tubuhmu. Firman Tuhan itu bermanfaat bagi hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Kepada Yesus Tuhan berkata, aku akan membuat engkau berhasil. Kalau engkau ingin berhasil, jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk taat membaca firman Tuhan. Berikan waktumu setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Bertekadlah ya, untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Bukan persoalan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Persoalan apakah engkau mencintai Tuhan atau tidak. Bertekadlah untuk tiap hari membaca firman Tuhan. Lalu bertekadlah juga untuk mau menyelesaikan membaca firman Tuhan ini, ya, selesai selama setahun. Walaupun engkau tidak mengerti, baca terus sampai engkau mengerti. Dan kalau engkau sudah mengerti, baca lagi dan baca lagi. Dan lihatlah, kalau engkau taat di dalam membaca firman Tuhan, hidupmu akan mengalami perubahan.
hidupmu akan berhasil, jiwamu, rohmu, dan tubuhmu itu akan bertumbuh dengan baik, dan engkau akan berhasil di dalam hidup. Tidak ada yang sia-sia orang-orang yang membaca firman Tuhan dengan setia. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar dari Raja Daud yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Dia setia untuk membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan Raja Daud menjadi kehidupan yang berhasil, dan dia begitu dekat kepada Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Dan Tuhan, kami juga diingatkan bahwa firman Tuhan itu mempunyai banyak manfaat di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semuanya untuk kami mau taat membaca firman Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak mengerti, walaupun mungkin kami sulit memahaminya, walaupun kadang-kadang kami merasa jenuh, tapi Tuhan tolong kami agar kami tetap bertekad untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari, setia membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kami percaya tidak ada yang sia-sia kalau kami taat membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengajar kami, akan menyatakan kesalahan kami, akan membawa kami ke dalam kebenaran, dan akan menolong kami menjadi remaja-remaja yang dapat hidup kudus, tampil beda dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Membawa Cinta Yesus. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang